Kata siapa wanita tidak boleh jadi raja? 7 wanita ini adalah bukti wanita mampu menjadi pemimpin tanah Jawa. Nomor 7 yang paling kaya raya dan kuat. Heritage Date, Chapter Kilas Sejarah. Sepanjang sejarah tanah Jawa diwarnai pasang surut pemerintahan, penguasa silih berganti. Namun, yang sering kita kenal adalah raja-raja dari kalangan laki-laki. Padahal, tanah Jawa mempunyai wanita-wanita hebat yang pernah menjadi pemimpin hebat kerajaan. Berikut adalah wanita-wanita hebat itu. Pertama, Ratu Shima, seorang maharani dari kerajaan Kalingga, leluhur dari dinasti Sanjaya. Dalam berita asing, beliau dikenal sebagai maharani yang sangat adil dan tegas. Tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Bahkan, dia menghukum putra mahkotanya sendiri yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, Ratu Pramoda Wardani, maharani dari kerajaan Medang, putri mahkota dinasti Shalendra, memerintah bersama suaminya, rakyat pikatan dari dinasti Sanjaya. Di masa pemerintahannya lah candi-candi besar dibangun. Pernikahan Pramoda Wardani dan Raka Pikatan adalah pernikahan beda agama, simbol puncak toleransi beragama masa itu, dan penyatuan dua dinasti kuat di tanah Jawa. Yang ketiga adalah Dyah Tulodhong, perempuan yang memerintah kerajaan Medang di tahun 919 sampai 924. Dalam prasasti Ritiang disebutkan ia adalah seorang wanita yang berkedudukan tinggi, adalah seorang putri yang berasal dari Turu Mangambil. Tidak banyak yang bisa dijelaskan mengenai sosok Dyah Tulodhong karena banyak perbedaan pendapat. Yang keempat adalah Isyana Tunggawijaya, ratu dari kerajaan Medang periode Jawa Timur, putri dari Empu Sindok, raja Medang yang memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur. Namanya menjadi nama dinasti raja-raja di Jawa Timur, Wangsa Isyana. Ia memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokabala. Yang kelima adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi, Maharani Agung kerajaan Majapahit, penguasa Majapahit ketiga. Di masa pemerintahannya lah dia mengangkat Gajah Mada sebagai Mapatih Ring Majapahit, mengawali kejayaan ekspansi Majapahit di Nusantara, yang kemudian dilanjutkan putranya Hayam Wuruk. Yang keenam adalah Suhita, Maharani Majapahit yang memerintah bersama suaminya Batara Parameswara Napangkaja. Pada masa pemerintahannya, dia membalas kematian Bre Wirabumi dengan cara menghukum Raden Gajah, penguasa Jingga. Namanya muncul dalam kronik Tiongkok sebagai Raja Majapahit yang mengangkat tokoh masyarakat Tionghoa di Tuban, Gang Engcu, yang ditafsirkan sebagai kakeknya Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, yang paling kaya raya dan berkuasa, siapa lagi kalau bukan Ratu Kalinyamat dari Jepara, putri dari Sultan Trenggono, penguasa Demak. Ratu Kalinyamat adalah pewaris sah kerajaan Demak setelah kematian kakaknya Sunan Prawoto. Dan setelah insiden kematian suaminya, Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat memerintah sebagai Ratu Kesultanan Kalinyamat. Di masa pemerintahannya lah dia beberapa kali menggempur armada Portugis di Malaka, mengirimkan ratusan kapal dan ribuan prajurit untuk menggempur Portugis. Sampai-sampai orang Portugis menjulukinya sebagai wanita yang kaya raya dan paling berkuasa di Jawa. Mereka semua adalah bukti bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin